Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi sejarah untuk kelas 10, yaitu perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu merupakan titik awal dari munculnya agama-agama yang ada di Indonesia. Agama Hindu yang berkembang di Indonesia membuat sebuah peninggalan-peninggalan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk budaya. Contoh yang bisa kita lihat ketika ada peninggalan fisik itu kita bisa melihat adanya candi-candi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Selain bentuk fisik, ada contoh-contoh kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh yang paling dekat dengan kita adalah ritual-ritual ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Bila kita menelisik lebih dalam, banyak sekali ritual ibadah yang ada di sekitar kita yang merupakan hasil dari akulturasi atau percampuran budaya antara agama yang ada sekarang, agama Islam dengan agama Hindu-Buddha. Kita lihat contohnya seperti ketika kita ada acara selamatan, makanan ingkung, ayam yang berbentuk ingkung, itu kita bisa lihat itu adalah kebudayaan-kebudayaan yang tidak berasal dari ajaran Islam, tapi kebudayaan itu berasal dari kebudayaan Hindu yang kemudian bercampur atau digunakan oleh para wali sebagai media untuk dakwah. Selain itu juga ada seni wayang kulit, di mana seni wayang kulit itu aslinya berasal dari ajaran Hindu dan ajaran agama Buddha. Tapi oleh Sunan Kalijogo, wayang kulit itu kemudian dijadikan media dakwah. Karena apa? Karena materi-materi dakwah yang ada pada saat itu bisa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kita masuk ke kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dimulai dari kerajaan yang pertama. Kalau kita lihat, yang pertama itu adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu kalau sekarang itu bernama Kerajaan Kutai Kartanegara karena sudah agamanya dari Islam ya. Tapi sebelumnya Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Nusantara. Kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan yang pertama berdiri di Nusantara yang didirikan oleh Raja Kudu. Sumber sejarah dari kerajaan ini adalah prasasti Yupa yang ditemukan di Kalimantan Timur pada 400 Masehi. Nah, kalian bisa lihat Yupa itu seperti ini. Yupa itu adalah tugu batu yang digunakan untuk pengorbanan. Dalam prasasti tersebut tertulis bahwa pada saat itu Kutai diperintah oleh raja ya, ya. Dan kondisi politik pada saat itu kerajaan Kutai terkenal dengan Raja Aswawarman yang membawa kerajaan ke puncak tinggi kejayaannya berdasarkan prasasti Yupa. Jadi ada yang tiga hal yang pertama ada kondisi ada empat hal, ada kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi agama dan kebudayaan yang saya jelaskan pada saat ini. Kemudian kondisi ekonomi, karena letaknya yang berada di sekitaran sungai dan juga di Kepulauan Kalimantan, masyarakat Kutai hidup dengan cara bertani atau bercocok tanam atau menanam tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka. Mereka panen, kemudian mereka tanam kembali. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan dan mencari ikan di sungai. Memanfaatkan hasil hujan itu juga masih digunakan oleh masyarakat Kalimantan sampai saat ini. Masyarakat Kalimantan, khususnya orang-orang di Daya, orang-orang Banjar, itu mereka hidupnya dengan memanfaatkan hasil hutan yang ada di sekitar mereka. Dengan memanfaatkan hasil hutan, kemudian mereka menanam kembali agar ekosistem yang ada di daerah mereka itu tetap
jalan. Itulah kearifan lokal yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak meracuni sungai, tidak menebang sembarangan, tapi mereka juga ada yang namanya mereka menanam, kemudian mereka juga memupuk, mereka merawat, karena timbal balik dalam kehidupan mereka itu nanti pastinya ada. Kemudian selanjutnya adalah kondisi sosial. Pada masa ini, kemungkinan besar masyarakat sudah hidup dalam golongan-golongan yang disebut dengan kasta, karena dalam kebudayaan agama itu sistem sosial masyarakat itu pasti sudah dilaksanakan, karena agama Hindu yang datang ke Indonesia itu pasti sudah matang ya, karena agama yang awal dari India itu kalau disampaikan ke daerah luar itu pasti matangnya lebih tinggi, karena kalau baru terus disampaikan maka akan terjadi banyak sekali tabrakan-tabrakan budaya yang mungkin akan berbeda dan tidak menjadi hal yang baik. Kemudian kondisi agama dan kebudayaan, ada masa kerajaan Kutai, raja sangat menghormati para petinggi agama. Ini disebutkan dengan pemberian 20 ekor lembu untuk persembahan. Jadi sejak zaman dulu ya, raja itu sudah terkenal sebagai orang yang aktif dan bijaksana. Itu yang selalu tertulis dalam prasasti-prasasti. Kita tidak tahu seperti apa rajanya, tapi yang pasti dalam sejarahnya memang seperti itu, karena kita bisa mempelajari suatu hal itu lewat tulisan. Jika tidak ada tulisan, maka seseorang ataupun seorang raja ataupun sebuah peristiwa itu tidak akan terlihat. Maka dari itu kenapa kita penting untuk menulis? Menulis itu adalah salah satu hal untuk meninggalkan sejarah. Sejarah siapapun, sejarah kita, sejarah orang tua kita. Jika dituliskan suatu hal tersebut pasti akan bisa dibaca kembali dan menjadi sebuah sejarah yang bisa dipelajari. Ya, lanjut. Raja yang pernah memerintah kerajaan kita itu ada 21 ya. Nah, dari Maharaja Kudungga, Swawarman, Mawarman, dan sebagainya. Banyak sekali raja-raja yang ada di sini. Ada 21 raja yang turun-temurun sampai kerajaan kita itu nanti mengalami masa kehancuran. Kehancurannya apa ya nanti karena diserang oleh kerajaan lain. Di Indonesia itu memang serang menyerang antar kerajaan itu sudah berjalan sejak zaman dulu. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada itu pasti mengalami banyak sekali hambatan. Hambatannya apa? Salah satunya juga serangan dari negara atau kerajaan. Lanjut. Kehancuran kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir dan untuk di masa pemerintahan Maharaja Dharmasetiya atau raja terakhir. Saat itu raja terakhir kerajaan Kutai yang berkuasa bernama Dharmasetiya tewas di peperangan dengan Aji, Pangeran Anung Ajumandapa yang merupakan raja Kutai Kartanegara di abad ke-13. Jadi Kutainya kemudian hancur. Nah, yang semula bernama Kutai Martadipura kemudian berubah menjadi Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan Islam, dengan berubah sebutan menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian kerajaan yang kedua adalah kerajaan Taruma ya, atau Taruma ya. Kerajaan Taruma adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah kerajaan Kutai. Arkeologinya ada. Kerajaan ini adalah kerajaan yang berada di Jawa Barat. Kerajaan ini berada di Jawa Barat, kemudian berada di sekitar Sungai Citarum, ya. Makanya kerajaannya bernama Tarum atau Taruma, sebutannya Tarumanagara, gitu ya, Nagara Taruma. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7. Bukti tertua peninggalan arkeologi dari kerajaan ini adalah prasasti Ciareteon, ya, berupa batu peringatan pada abad ke-5 Masehi yang ditandai dengan bentuk kaki Raja Purnawardhana. Terdapat 7 bukti prasasti yang berhubungan dengan kerajaan ini yang ditemukan di daerah Jawa Barat. Jadi semua kerajaan yang ditemukan dan diceritakan dalam buku sejarah itu pasti meninggalkan prasasti. Mungkin ada kerajaan lain, kerajaan-kerajaan besar lain mungkin ada di mana, tapi kan kalau tidak meninggalkan apapun pasti kerajaannya tidak akan
Oleh kerajaan itu pasti membuat tulisan atau prasasti. Jadi kerajaan yang sangat bagus itu, bagus peninggalannya itu adalah kerajaan yang meninggalkan banyak tulisan. Itulah kalau kita lihat ya, ini kalian bisa baca ini, ditemukan di Jawa Barat. Kemudian kerajaan ini ada di abad ke-5. Kemudian prasastinya bisa dilihat, ya prasasti yang pertama ada prasasti Syarat Daun, ada kebun kopi, ada jambu, ada pasir kawi dan muara Ciampek. Kemudian ada prasasti Tugu dan prasasti Cidahuyan yang ditemukan di Jakarta dan Bandung. Nah, prasasti itu penting seperti tadi yang saya sampaikan. Dulu ada kerajaan namanya Kerajaan Salaka-Negara, kemungkinan besar sebelum Kerajaan Tarumanegara ini. Ada kerajaan yang ada di Sunda. Tapi karena sedikit sekali peninggalannya, maka kerajaan ini belum dituliskan di buku kalian. Ya, mungkin suatu ketika peninggalannya itu ditemukan lebih banyak, ya mungkin ini sebenarnya kerajaan itu mungkin melakukan penulisan sejarah untuk kerajaannya atau prasasti, meninggalkan prasasti, tapi mungkin belum ditemukan sama orang yang sekarang karena kan sudah ratusan tahun ya, bahkan mungkin ribuan tahun kan, mungkin sudah tertutup oleh longsoran tanah, mungkin sudah tertutup oleh apa dan sebagainya, dan prasastinya sudah terkubur oleh air atau terkubur di dalam sungai atau di mana mungkin seperti ketemu sampai sekarang belum ketemu dari sana. Kemudian kehidupan politik, kehidupan yang diceritakan sebagai mengenai Raja Purnawarman yang gagah perkasa dalam memimpin negeri. Pasti kehidupan yang dituliskan dalam sebuah prasasti itu adalah istana sentris. Jadi istana sentris itu maksudnya apa? Maksudnya kehidupannya adalah kehidupan yang ada di istana, ya. Kehidupan yang ada di istana kerajaan. Rajanya siapa? Dan prestasinya apa? Ya, kita lihat ya seperti itu. Ya, nggak tahu kalau seperti apa aslinya, kita nggak tahu. Aslinya baik ditulis jahat atau aslinya jahat ditulis baik, itu kan nggak tahu. Yang pasti kita belajar dari prasasti tertulis karena ya sejarahnya memang lewat bukti-bukti tertulis yang ada. Kemudian bidang ekonomi, berdasarkan prasasti yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sudah mengenal sistem bercocok tanam yang baik serta mampu memelihara ternak, yaitu ternak yang ada ya seperti lembu, sapi, kerbau, kambing, ayam, itu kan standarnya orang-orang dulu ya, makanya itu sudah biasa. Dan kita kalau orang-orang di Indonesia atau khususnya di kerajaan-kerajaan itu kan mungkin belum mengenal ternak babi ya, karena adanya di Indonesia itu dulu babi hutan yang galak-galak itu ya, susah untuk diternakkan, tapi bagian memeliharanya pasti sapi, kemudian ada kerbau, ayam, kambing, turun temurun sampai sekarang masih ada budaya untuk ternak seperti itu, masih banyak dan masih dikembangkan sampai sekarang. Kemudian dalam kehidupan sosial seperti kerajaan Hindu pada umumnya, masyarakat di Tarumanegara itu telah digolongkan dalam kasta, jadi mereka hidup sesuai dengan kasta mereka. Untuk yang raja ya raja, pedagang kaya, budak, orang-orang biasa ya orang-orang biasa. Nah, udah ada kasta-kastanya itu. Kehidupan sosial hampir di seluruh masyarakat Hindu di Indonesia, kerajaan-kerajaan itu seperti itu. Cuman pada perkembangannya kasta ini sekarang sudah mulai mundur ya, karena agamanya juga sudah seperti agama-agama lain yang terkena gerusan zaman, kebiasaan masyarakatnya sudah mulai menghilang sama seperti apapun ya, Islam, Hindu, Buddha, kemudian karena ya tergerus sama perkembangan zaman hilang. Kemudian ada budaya dan agama. Berdasarkan berita Cina, bahasa masyarakat yang dipakai adalah bahasa Kunlun. Nah, bahasa Kunlun ini merupakan campuran bahasa lokal dan dengan Sanskerta dan berupa lewat. Masyarakat juga mengenal agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal.
Ini yang membuat masyarakat di daerah Tarumanegara ini sangat beragam. Jadi mereka bisa menerima kehidupan masyarakat pada. Kemudian ada kerajaan Heling atau kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Heling adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di Keling, Kediri, Kalinggapura. Lalu berlanjut pemindahan ibu kotanya di Pekalongan, Pantai Utara Jawa. Ya, Pak Jati punya cerita ini. Dulu Pak Jati ketika berkunjung di tempatnya saudara itu, konon di sekitar rumahnya itu ada peninggalan semacam apa ya itu ya namanya pagar-pagar yang terbuat dari tanah liat. Konon itu adalah salah satu katanya ya itu berada di daerahnya kerajaan Keling ya. Kalinggapura itu berada di Jawa Tengah bagian utara. Karena kerajaan itu mungkin ada kerajaan yang besar dan juga ada yang kecil. Contoh ya kalau kita sekitar kita itu di sini masih ada kerajaan. Ini kalau kerajaan kecil itu di Limbangan itu ada namanya ada salah satu kerajaan ya namanya kerajaan Sekatul. Kerajaan Sekatul itu setiap hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu kerajaannya itu datang ada acara-acara untuk acara-acara yang dikhususkan untuk kerajaan. Di sana juga ada tempatnya. Kalau kalian berkunjung ke sana, ada satu tempat yang tidak boleh dimasuki oleh orang sembarangan. Itu ada namanya joglo raja atau joglo apa itu. Itu tidak boleh orang sembarangan masuk situ. Kalau di depan-depannya boleh. Kalau masuk orang yang tidak punya gelar atau kepentingan di situ tidak boleh masuk ya. Karena dikhususkan. Kalau kalian ingin berkunjung ke salah satu kerajaan, silakan kerajaan Sekatul. Kalau belalah pas rajanya datang ya nanti kalian bisa lihat ya lihat kereta kencana itu yang ada di depannya. Itu ada paguyubannya di sana. Kalau kalian pengen jadi abdi dalam kerajaan bisa jalan-jalan di sana daftar jadi abdi dalam nanti kalian dapat gelar nanti kalau tinggi yo KRT atau KRA gitu ya nanti ya. Ada beberapa orang sekitar rumah saya punya gelar kerajaan seperti itu. Kemudian silsilah beberapa nama raja yang memimpin kerajaan Kalingga sebelum tahta diduduki oleh Ratu Sima antara lain adalah Prabu Wasudewa, Prabu Wasprawi, dan ini bisa kalian lihat hingga raja yang terkenal pada saat itu adalah Ratu Sima yang sosoknya menggantikan sang suami yaitu Prabu Kiratasingha yang sebelumnya meninggal dunia. Pada masa pemerintahan ini kegiatan masyarakat itu sangat tertata ya karena Ratu Sima itu adalah ratu yang tegas, raja yang tegas. Beliau adalah salah satu orang yang paling punya kekuatan dan tidak pandang bulu kepada siapapun dalam menegakkan aturan. Oh iya, untuk kerajaan Kalingga ini konon mereka menyembah Dewi Padi. Padi namanya Dewi Sri ya, Dewi Sri. Kerajaan ini nah, kenapa orang-orang Jawa anak-anaknya sering dinama Sri ya, agar makmur ya. Nah, kalau kalian lihat tahun 80 70-an itu banyak orang Jawa itu namanya Sri kan. Nah, Dewi Sri adalah Dewi Kemakmuran. Orang Jawa itu kalau berasnya banyak, pada zaman dulu itu sudah makmur. Nah, katanya Pak Soeharto swasembada beras itu adalah bentuk kemakmuran suatu negara. Kemudian dalam hal politik, kerajaan Halim dipimpin oleh Ratu Sima yang dikenal sangat keras, namun berlaku adil dan bijak. Hubungan luar negeri sudah berlangsung baik dengan saling mengirim utusan. Ya, sebelum Ratu Sima itu juga hubungannya sudah baik, banyak sekali orang-orang yang tinggal atau orang-orang luar ya, orang luar yang tinggal di daerah-daerah sekitaran kerajaan Kalingga. Mereka hidup berbaur dengan orang-orang Kalingga hingga menyebabkan kerajaan Kalingga itu menjadi kerajaan yang menjadi tumpuan ekonomi di sekitarnya. Secara ekonomi, kegiatan perekonomian mereka bertumbuh pada sektor perdagangan, berpusat pada pasar dan
ada kegiatan pelayaran juga. Dan paling pasti karena mereka menyembah dewa tadi, mereka hidup dalam keadaan bercocok tanam. Mereka bercocok tanam itu adalah salah satu sumbernya. Makanya sawah itu di Indonesia, khususnya di Jawa, itu sangat banyak sekali. Nah, pembuatan sawah itu tidak bisa dalam kurun waktu 5 tahun, 10 tahun itu tidak bisa sampai jadi sawah yang bagus itu tidak bisa. Perlu waktu ratusan tahun. Di Bali itu subaknya itu sangat terkenal. Kalau di daerah sini, daerah Singorojo itu yang terkenal adalah namanya ada daerah Singorojo itu daerah yang dulu ya ada penghasil beras juga ya, penghasil beras yang besar ya, tapi sekarang sudah mulai menghilang karena sawahnya sudah dijadikan pemukiman. Kalian lihat yang masih tersisa itu kalau ada di Boja ya, dan Boja itu ya masih sedikit sawahnya kalau kalian lihat. Kalau di daerah Singorojo dulu yang buka sawah itu konon ceritanya itu namanya Kiai Dapu. Nah, Kiai Dapu itu adalah istri suaminya Kiai Dapu. Kiai Dapu itu mempunyai peran yang besar, yaitu dulu mempunyai parit panjang yang ada di Boja ya. Kalau kalian lihat paritnya itu adalah buatannya pada masanya Kiai Dapu. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh dan perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama di kawasan Nusantara bagian barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti percaya dan atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Lokasi ibu kota Sriwijaya dapat dengan mudah disimpulkan berada di sekitar Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Karena dulu dalam ceritanya itu muara Sungai Musi itu adalah tempat yang sangat baik. Sangat baiknya kenapa? Karena tidak terlalu jauh dengan laut. Nah, karena muara itu kan pasti tidak terlalu jauh dengan laut. Dan maksudnya bukan muara di pinggir laut terus ya, tapi muara yang ada di sekitarnya, pokoknya tekan laut lah. Dan daerah tersebut dekat dengan Selat Malaka yang menjadi tempat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, makanya banyak sekali pasukan-pasukan dari negara lain yang mampir, pedagang-pedagang mampir, dari kerajaan-kerajaan lain mampir. Kemudian mereka tinggal Sriwijaya. Sriwijaya sendiri karena terdiri dari banyak masyarakatnya sudah terbiasa dengan orang-orang luar, sehingga orang luar bisa berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang Sriwijaya. Kehidupan politik Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang mampu meluaskan wilayahnya sampai ke Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Secara ekonomi, letak kerajaan Sriwijaya yang berada di sekitar Selat Malaka membuat kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Secara sosial, masyarakat Sriwijaya yang hidup dari beragam etnis dan keturunan membuat masyarakat atau pedagang asing yang berkunjung ke sana merasa nyaman dan bisa tinggal dan juga nyaman di sana. Nyaman lah. Makanya karena nyaman itu banyak yang menetap di situ, banyak yang jual beli di situ. Dan orang-orang Sriwijaya itu kemudian menjadi kuat karena mendapat banyak sekali pajak yang masuk, ya, pajak yang masuk. Kemudian karena kuat menjadi negara besar, kerajaan besar, kemudian memerangi bajak laut, rompak, sehingga dipercaya oleh banyak pedagang budaya dan agama. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pendidikan bagi pemeluk agama Buddha karena hubungannya baik dengan kerajaan-kerajaan di Hindia. Saya kerajaan Sriwijaya, betapa besarnya kerajaan tersebut. Beliau Raja Balaputradewa mengirim utusan-utusan ke negara-negara lain untuk belajar, untuk penaklukan, untuk sahabat dan sebagainya. Kemudian kerajaan ini menjadi kerajaan yang baik, yang besar, dan kerajaan maritim. Maritim itu kerajaan. Kemudian kerajaan selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan Mataram kuno itu sebetulnya kerajaan Medang.
Nah, kerajaan ini berlokasi di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 yang didirikan oleh Wangsa Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh dua wangsa ya, keluarga atau dinasti ya, oleh Wangsa Selendra dan Wangsa I. Nah, dalam sejarahnya penduduk kerajaan ini sangat mengandalkan pertanian terutama budaya padi, namun kemudian mereka juga merasakan manfaat perdagangan maritim. Menurut sumber-sumber asing dan temuan arkeologis, kerajaan ini tampaknya berpenduduk cukup baik dan cukup makmur. Kerajaan mengembangkan masyarakat yang kompleks, kerajaannya hidup dengan damai, karena kemungkinan besar kerajaan ini berada di sekitaran Gunung Merapi. Kalian bisa lihat sendiri, orang-orang di sekitar Gunung Merapi itu tidak mau berpindah walaupun Gunung Merapi selalu meletus hampir beberapa tahun sekali. Karena apa? Karena Gunung Merapi itu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan mereka. Kalian bayangkan, sekali Gunung Merapi meletus ya, mengeluarkan pasir-pasir menghilang yang sangat banyak itu, bisa dikeruk dalam waktu berapa tahun. Orangnya tinggal kerjanya cuma duduk sama buka palang pintu ya, palang portal, dapat 50.000 satu palang. Bayangkan sehari ada 30 mobil ya, mobil truk 50.000 kali 30 ya, 1.500.000 rupiah sehari itu. Padahal pembangunan di Jawa Tengah, khususnya Jawa Tengah di sini dan utara bagian timur itu pakai itu pasir dari Gunung Merapi, makanya orang-orangnya nggak mau pindah, mereka sudah punya mata pencaharian yang enak, nyaman, kita tinggal duduk-duduk narik tambang aja kayak portal ya, nggak perlu berat-berat. Kalau yang mau berat lebih banyak lagi, mereka langsung pasir gitu. Lebih banyak pendapatannya, dobelan gitu. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, kerajaan ini secara politik terbagi menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Selendra. Secara ekonomi, masyarakat kerajaan Mataram Kuno hidup sebagai petani, ternak, dan memanfaatkan hasil hutan. Sama, sampai sekarang masyarakat Jawa itu masih memanfaatkan hasil hutan. Ya, orang-orang Senorojo itu dulu 20 tahun yang lalu hidupnya cari makannya itu dari kopi, cari rumput. Nah, masak itu kalau orang di Singorojo itu 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu masih cari di hutan. Zamannya 20 tahun yang lalu masaknya itu ya saat nemu nih istilah gitu, ketemu ular ya dimakan ularnya, ketemu ayam hutan dimasak, ketemu rusanya dimasak, ketemu apa ya babi hutannya dimasak, jadi biawak ya dimasak. Jadi orang-orang di daerah pedalaman ya, saya nyebutnya dulu masih daerah pedalaman itu makannya seperti itu Pak. Jadi pernah makan kodok, pernah makan rusak, tupai, hewan, ular, biasa. Orang-orang di Singorojo itu dulu biasa makan hal-hal yang seperti itu. Kalau sekarang kan sudah maju ya Singorojo itu ya. Sekarang masakannya udah makanan yang cepat saji dan makan udah gampang. Karena nggak mengenal sayur-sayur yang cakok itu ya, makanan kelinci, sompro itu ya, makanan kelinci sekarang. Kalau dulu dimakan ada daun apa itu, daun ubi. Nah, sekarang mungkin orang-orang tua masih makan seperti itu, kalau anak-anak mungkin nggak pernah kenal dan makan seperti itu, makanya ayam dan sebagainya. Kalau sekarang, kalau dulu makan ayam sangat susah sekali, daging yang dimakan itu ya daging yang ditemukan. Kemudian secara ekonomi, masyarakat kerajaan Mataram Kuno umumnya hidup sebagai petani, peternak, dan ya ini tadi ya. Kemudian sosialnya sama seperti kerajaan-kerajaan lain. Kita hidupnya masyarakat itu hidup di kasta, dalam sistem kasta. Sudah, tapi masyarakat di Mataram Kuno ini sudah mengenal yang namanya pajak dan pajak upeti yang gitu untuk raja, makanya semuanya nanti saling serang untuk menjadi seorang raja. Dari segi budaya dan agama, kehidupan masyarakat ini beragam karena adanya agama Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal ya.
Sampai sekarang kepercayaan lokalnya itu masih banyak ya. Kalau di Jawa Tengah itu orangnya nyebut aja kejawen. Salah satu yang masih saya ingat itu orang di sekitar saya itu masih menganut kepercayaan kejawen itu, mereka KTP-nya Islam tapi tidak sholat, tidak belajar sholat dan tidak mau sholat. Ibadahnya itu dengan cara apa? Ibadahnya dengan cara membakar dupa dengan keris. Mereka punya semacam kitab-kitab semacam primbon yang mereka baca dengan tulisannya tulisan Jawa ya. Sekarang malah pemerintah itu memperbolehkan kepercayaan itu terus di dalam KTP. Makanya kemudian yang kepercayaan yang Jawa jumlahnya sekarang semakin banyak. Nah, kita tidak boleh melakukan diskriminasi. Itu namanya kepercayaan itu ya, kepada apa ya, sang hyangnya masing-masing lah. Kalau kita bicara sama sang dalam kebiasaan orang Jawa itu kepercayaan lokal itu ya mendarah daging nih. Sang hyangnya itu kan sang hyang esa namanya ya. Orang-orang itu sang hyang esa. Kepercayaan dari masa dulu, masa lokal ya. Masih ada juga kalau di Jawa kepercayaan animisme dinamisme, orang-orang yang masih percaya bahwa pohon itu bisa ngasih nomor itu kan juga masih ada di tempat-tempat kita ya. Orang itu cenderung lebih percaya sama dukun daripada sama dokter, itu kan juga masih ada. Kan dengan munculnya orang-orang yang disebut gus itu ya, katanya bisa keluarin perutnya orang ya, itu kan salah satu kepercayaan. Kalau dalam Islam ya percaya sampai bisa penghasilan itu kan masih. Selanjutnya ini adalah akhir dari perjumpaan materi ini. Terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.